Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahamallahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk datang ke majelis ilmu ya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita diridhoi dan jadi sebab kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Masih kita di tafsir Muyassar dan sekarang kita masuk di tafsir surat Al-Ikhlas yang mungkin dalam hidup kita paling sering kita baca. Bahkan sebagian sahabat Nabi SAW membacanya di setiap rakaat, dan ini pun tidak disalahkan. Ketika ada sahabat yang setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ditanyalah, katanya, kenapa engkau membacanya setiap rakaat? Kata dia, li'annani uhibbuha an aqra'a biha fi kulli rak'ah li'anna fiha sifat ar-rahman, karena di dalamnya ada sifat ar-rahman, Allah Ta'ala. Maka apa kata Nabi SAW? Ketahuilah bahwasanya ilamu anallaha yuhibbuka, atau kama qala sallallahu. Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau terhadap surat tersebut. Ala kulli hal, nanti ada beberapa riwayat yang terkait hal tersebut. Ikhwas sekalian, tafsir mujaz ma yata'allaq bi surat al-Ikhlas. Awalan, anna Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini sebelum hijrah atau nazalat qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Quran ada dua surat Al-Ikhlas. Pertama, suratul Ikhlas yang dimaksud suratul Samad. Maksudnya Al-Ikhlas yang biasa kita baca, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Yang kedua adalah suratul Ikhlas, maksudnya surat Al-Kafirun. Al-Kafirun juga disebut surat Al-Ikhlas. Hanya saja Al-Ikhlas, dalam suratul Ikhlas di dalamnya berisi tentang tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Sementara surat Al-Kafirun berisi tauhid uluhiyah. Jadi di surat Al-Ikhlas dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, anallaha wahidun, Allah adalah satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala la yahtaju syai'an min makhluqatih, Allah tidak butuh kepada makhluknya apapun. Sementara
kemudian juga Allah tidak bergantung, lam yalid wa lam yulad, Allah juga tidak beranak, tidak diperanakan. Sementara dalam surah Al-Kafirun pemurnian ibadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dua surat ini seringnya digandengkan. Misalnya dalam salat sunnah 2 rakaat setelah kita tawaf, maka kita membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Begitu juga dalam beberapa surat ratibah atau rawatib atau sunan dawatul asbab. Salat sunnah ada 3 jenis ya. Pertama di antaranya salat sunnah yang ratibah, qabliyah dan ba'diyah. Ini juga bisa digunakan 2 surat ini, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Yang kedua sunan al-mutlaqah, salat sunnah yang mutlak, kapan saja dikerjakan 2 rakaat, ini pun boleh menggunakan, dan bahkan sebagian salaf melakukan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Begitu juga dengan sunnah atau salat sunnah dawatul asbab, salat sunnah karena sebab, misalnya salat duha, termasuk juga syukur wudu, termasuk juga salat tahiyatul masjid. Walaupun dibolehkan membaca surat-surat yang lain, terutama di salat tahajud misalnya, salat lail, dibaca surat-surat yang kita kehendaki. Maka dari itu, kalau misalnya ada yang membacanya di setiap rakaat, juga tidak disalahkan sebagaimana riwayat yang tadi, katanya li'annani uhibbu dzalik, aku cinta surat tersebut, li'anna fiha dzukir sifat ar-Rahman, karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, maksudnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di samping Nabi mengatakan annal ikhlasa ta'dilu thuluthil Quran, al-ikhlas itu menyamai sepertiga dari Quran, juga sebagai satu keyakinan, dan itu juga sahih, bahwa surat ini, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang dibaca oleh para sahabat ketika mereka salat. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, disebutkan oleh beliau muallif, suratul Ikhlas minas suwaril makkiyah minal mufassal wa adadu ayat, maksudnya adalah arba'u ayat. Jumlah ayatnya ada 4, diturunkan sebelum hijrah atau makkiyah. Kemudian wa adadu kalimatiha, jumlah kalimatnya ada 15, ada 15 kata. Jumlah katanya dalam ini ada 15. Jumlah kalimatnya di sini maksudnya. Wa adadu hurufiha, jumlah hurufnya ada 47. Nanti antum cek lagi. Wa tartibuha fil mushaf, ya, dan tartib dalam mushaf adalah urutan ke 112. Tetapi urutan ini bukan urutan turun ya. Urutan dalam mushaf Utsmani bukanlah urutan turunnya, tapi ini urutan surat dalam mushaf Utsmani ke 112. Kemudian wa fi juz'i 30 minal Qur'anil Karim, dan diletakkan pada juz yang ke-30 ya, dalam Al-Qur'an. Wa summiyat surat Al-Ikhlas bihadzal ism lishtimaliha ala tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan surat Al-Ikhlas karena kandungan yang terdapat di dalamnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasil ibadah lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian wal luju'i ilaihi duna man siwah, dan tanpa ada sekutu kepada selain Allah saja. Wa tanzihi an kulli naqsin wa syirkin, dan pembersihan kepada semua tandingan yang diibadahi kecuali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya walaqad tabayyanatil ara haula in kanat surah madaniyah am makkiyah fal jumhuru ala annaha suratun makkiyah. Jadi yang berpendapat bahwa ini makkiyah jumhur diantaranya. Wastadalu ala dzalika annaha katanya ya jumi'at fihi usul tauhid. Karena isinya makkiyah ciri-cirinya apa? Mengandung isinya tentang tauhid. Wa hadzal amrul ghalibun fi suwaril makkiyah. Dan ini adalah ciri yang umum dari surat-surat makkiyah, yakni yang turun sebelum hijrah. Wa huwa al-qaulul arjah ala ra'yi Ibnu Ashura wa amma Qatadah wa Dhahhak wa Suddi wa Abu al-Aliyah fadzakaru anha suratun madaniyah. Memang di antara ulama ada khilaf, di antara yang berpendapat tadi jumhur ya, yang berpendapat dia adalah madaniyah termasuk Qatadah, Dhahhak, Imam As-Suddi dan juga Ibnu Ashura berpendapat bahwa ini madaniyah. Faqala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, Suratul Ikhlas makkiyatun fi qaul Ibni Mas'udin wal Hasani wa Atha wa Ikrimah wa Jabir wa daniyatun fi ahadi qaulai Ibnu Abbas wa Qatadah wa Dhahhak wa Suddi. Ini pendapat mereka. Kata Imam Qurtubi, surat Al-Ikhlas ini makkiyah. Ini pendapat dari Ibnu Mas'ud, kemudian Al-Hasan Al-Basri wa Atha Ibnu Abi Rabbah, Ikrimah wa Jabir. Sedangkan madaniyah menurut salah satu dari pendapat Abdullah bin Abbas, juga Qatadah dan Imam Ad-Dhahhak dan Imam As-Suddi. Ala kulli hal, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama berarti dia makkiyah. Bedanya ikhwan, makkiyah dan madaniyah. Jadi ayat itu ada terbagi dua, makkiyatun wa madaniyatun. Bisa dibahas dalam kitab Ushul Tafsir Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Makkiyah nazalat qabla al-hijrah wal madaniyah nazalat ba'da al-hijrah. Cirinya makkiyah kebanyakan isinya tauhid. Madaniyah isinya muamalah, hukum. Maka surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu turunnya di mana? Turunnya di Arafah ketika Nabi haji wada. Tetapi ini kejadian kapan? Setelah Futuh Mekah. Jauh, iya kan? Karena itu tahun 11 Hijriah. Jadi turunnya di Arafah, di Mekah. Tapi turunnya itu setelah hijrah, jauh. Berarti ini makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Karena sebagian orang berpendapat makkiyah itu turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah. Lalu bagaimana dengan ayat yang turun di Taif? Bagaimana dengan ayat yang turunnya bukan di Makkah, bukan di Madinah? Misalnya di perjalanan ketika Nabi berhijrah. Jadi yang lebih rajih wallahu ta'ala alam adalah tadi makkiyah qabla al-hijrah, nazalat qabla al-hijrah, sementara madaniyah nazalat ba'da al-hijratin Nabi. Makanya Al-Maidah ayat ketiganya turunnya di Arafah, tapi dia madaniyah. Jadi bisa jadi satu surat ada yang turun makkiyah, ada yang turun madaniyah. Tetapi umumnya Allah taala alam, karena makkiyah itu isinya tentang tauhid kebanyakan. Baik. Laqad dzukira anna al-musyrikin sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasab rabbil izzah. Orang-orang musyrik, ikhwas sekalian, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyebutkan nasab Allah yang Rabbul Izzah ini. Nasabnya Allah itu diminta orang musyrik. Memang orang musyrik kurang ajar. Meminta nasab Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebagian mereka mengatakan siflana rabbak, gambarkan kepadaku bagaimana Tuhanmu. Meminta kepada Nabi SAW. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah jawaban lahum. Maka dijawab oleh Nabi dengan dibacakan atau turunnya surat ini.
Waqila, pendapat yang lain ikhwan, bal nazalat min ajli anna al-yahuda sa'aluh. Sebagian berpendapat turunnya surat ini karena orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi SAW, sa'alu, menanyakan kepada Nabi atau menanyakan, faqalu lahu, maka mereka mengatakan, hadallah, ini adalah Allah, khalaqal khalqa, ini adalah Allah menciptakan makhluk. Apa kata orang Yahudi? Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Fa anzalat jawaban lahu. Orang Yahudi kurang ajar juga. Faqala Tabari, berkata Imam Tabari, dzukira anal musyrikina sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasabi Rabbil Izzah. Orang musyrik menanyakan kepada Nabi tentang nasab Rabb Allah Ta'ala, pemilik kemuliaan. فأنزل الله تعالى هذه السورة جوابا لهم وقال بعضهم بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه فقالوا له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فأنزلت جوابا له. Ini juga Imam Tabari menyebutkannya seperti itu, mirip dengan yang di atas persis. Wa anir Rabi ibn Anas an Abi Aliyah an Ubay ibn Ka'ab qala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, unsub lana rabbak, mirip dengan yang tadi, jelaskan nasab Rabb kamu hai Muhammad SAW kepada kami. Maka Rasulullah menjawab dengan turunnya ayat qul huwallahu ahad Allahus samad. Wa an Ikrimah qala innal musyrikina qalu ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah SAW, habarkan kepada kami an rabbak, sif lana rabbaka, seperti yang tadi saya sampaikan, sif lana rabbak, gambarkan kepadaku tentang Tuhanmu. Ma huwa wa min ayyi syai'in huwa, kata orang-orang musyrikin ini, siapa dia, dari apa dia terbuat. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Dulu Umar bin Khattab, untuk perbandingan saja, waktu pasukan perang laut pertama, sedikit kita belok masalah sirah, yang dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah meminta izin kepada Umar untuk menyeberangi lautan dalam rangka berdakwah menyebarkan Islam. Faqala Muawiyah, ya Amirul Mu'minin, kunna nasma, kami mendengar, katanya. Jadi ada satu tempat di daerah Ghabrus yang tidak jauh dari sini. Lakin labud anarkabal bahra, tapi kami harus lewat naik lautan. Jadi untuk sampai ke Ghabrus harus melewati lautan. Dalam rangka apa tadi? Dakwah. Faqala Umar ibn Khattab, sif lana al-bahra. Mirip kan? Kata Umar, gambarkan kepadaku bagaimana laut. Sebagian muarrikhin menyebutkan Umar bin Khattab waktu itu belum tahu laut secara detail. Bisa juga dia sudah tahu laut, tetapi Umar menanyakan kepada Muawiyah karena Umar sangat sayang kepada rakyatnya. Tapi sampai antum mungkin pernah dengar ada di Irak satu seekor keledai kepleset gara-gara jalan yang rusak, maka Umar yang memerintahkan segera diperbaiki karena tanggung jawabnya di hadapan Umar. Jalan rusak, keledai kepleset, Umar khalifahnya yang akan bertanggung jawab. Atau ketika Umar mau bersama pasukan muslimin ke Syam, ya kan? Lalu ada wabah taun. Lalu Umar balik lagi. Lalu kata Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, afirara min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, na'am, nafirru minal qadar atau min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdir kepada takdir. Lalu riwayat yang lain mengatakan, lau kunta qalaha ya Abu Ubaidah. Kata dia, mestinya jangan kamu yang ngomong begini, gitu bahasa kitanya lah. Harusnya bukan engkau yang ngomong seperti ini wahai Abu Ubaidah. Kata dia, ara'aita in kunta
wadiyan. Sekarang kata Umar, bagaimana pendapat engkau kalau engkau punya dua lembah? Khasbah wa jadbah. Lembah ini ada yang kering, ada yang subur. Apakah kalau kamu punya onta diletakkan di tempat yang subur lalu hidup, bukankah itu takdir dari Allah? Kata beliau, bala. Sekarang kalau engkau letakkan di tempat yang kering, ontanya juga hidup, bukankah itu juga takdir dari Allah? Iya, sahih. Lalu kita milih yang mana? Yang subur atau yang kering? Yang subur. Dan tidak pernah ada pertanyaan lagi setelah itu tentang masalah takdir kepada beliau. Artinya Umar tidak jadi ke Syam karena ada wabah taun. Kenapa? Balik lagi. Kata Abu Ubaidah kan, apakah kau lari dari takdir? Tidak. Kita itu kayak di dua lembah ini. Ketika di sana ada taun, ya sudah tidak jadi pulang lagi. Menghindar, dan itu mencari takdir. Dan takdir sudah ditakdirkan. Baik. Ringkas cerita ikhwan, Muawiyah ditolak karena apa? Dia menggambarkan laut bukan terlalu ya, belak-belakan banget. Kan Umar meminta, sif lana al-bahra. Gambarkan kepadaku bagaimana laut. Maka Muawiyah mengatakan, nahnu khalqun saghir ala khalqin kabir. Kami dengan laut, kami kalau di laut makhluk kecil di atas makhluk yang besar. Naik kapal segede apapun kalau di laut ikhwan, jadinya kecil banget. Kata Muawiyah, kalau kami selamat itu rahmat dari Allah. Kalau kami tenggelam, mati semua. Apa kata Umar? La tahmil ahadan minal muslimin. Jangan bawa seorang pun muslim melewati laut. Akhirnya apa? Ditolak proposalnya. Mungkin kalau kita proposal. Tidak jadi Umar atau tidak jadi Muawiyah mengirim pasukan untuk berdakwah ke daerah Ghabrus sampai Umar Ibn Khattab wafat, digantikan oleh Utsman. Lalu usulan ini diajukan lagi kepada Utsman dan oleh Utsman bin Affan di ACC. Ana wafik, saya setuju, kalau nggak salah dengan 3 syarat. Syarat pertama apa? Pemimpinnya Muawiyah harus bertanggung jawab atas keselamatan semua penumpang kapal. Dan yang berangkat ikhwan, salah satunya adalah Ummu Haram dan suaminya Ubadah ibnu Samit. Kenapa ini kita singgung? Karena Nabi pernah kailulah di rumah Ummu Haram. Ummu Haram ini bibinya Nabi sepersusuan. Tidur siang, lalu Nabi bangun dari kailulah dan tersenyum. Setelah itu kata Ummu Haram, kenapa tersenyum ya Rasulullah? Kata Nabi, ra'aitu jaishan, aku melihat dalam mimpi sepasukan mithlul muluk, seperti raja-raja. Wa ana afrahu bidzalik, fi riwayatin, dan aku bangga karenanya. Ummu Haram ini sangat cerdas ya. Apa dia bilang? Adkhilni minhum ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam pasukan yang engkau banggakan. Kata Nabi, anti minhum. Karena apa? Kalau Nabi membanggakan pasukan tersebut, pasukan ini pasti diridhoi. Mungkin tidak Nabi bangga, tapi Nabi tidak ridha. Dan kalau Nabi ridha, pasti Allah ridha. Dan kalau Allah ridha, berarti surga bagiannya. Makanya Ummu Haram, masukkan saya di dalamnya. Kata Nabi, anti minhum. Dari sinilah ikhwan, para mu'arrikhin meneliti dengan siapa Ummu Haram ikut pasukan tadi. Ternyata Ummu Haram ikut pasukan Muawiyah yang berdakwah ke Ghabrus, daerah Siprus, bersama suaminya Ubadah ibn Samit, dan meninggal di sana. Oleh karena itu, inilah perlunya kita mengetahui sebagian dari sirah. Dan kembali ke tafsir surat Al-Ikhlas, dari sini juga menunjukkan bahwasanya ucapan Ikrimah, innal musyrikina qalu ya Rasulullah, katanya akhbirna an rabbak, berikan kabar tentang Rabbmu, maka turunlah ayat tersebut. Kemudian
wa anis Sya'bi an Jabir qala qala al-musyrikun unsub lana rabbak fa anzalallahu qul huwallahu ahad. Jadi semua riwayat ini termasuk Imam Qatadah dan yang lain semuanya hampir sama ucapannya. Yahudi yang minta kepada Nabi atau orang musyrikin mirip-mirip. Nah, oleh karena itu di antara fadilah ikhwas sekalian surat Al-Ikhlas, inna li suratil Ikhlas fadaila azimah. Surat Ikhlas ini banyak faidahnya, fadilahnya. Wa manazil rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi. Apa itu? Haitsu ta'dilu wa tusawi qira'ataha thuluthul Qur'an. Karena kalau kita membacanya itu menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga yang dimaksud ikhwan bukan sepertiga bacaan kalau kita 3 kali berarti sudah hatam. Jangan salah ya. Ingin hatam 1 hari berapa kali? Baca aja Al-Ikhlas. Kalau 9 kali berarti sudah 3 kali hatam. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah wa yahsulu liqari'iha thawabun qira'ah thuluthul Qur'an. Thuluthul Qur'an. Maksudnya orang yang membacanya mendapat pahala ya seperti dia membaca sepertiga Al-Qur'an karena kandungan ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Jadi bi'tibari ma'ani, maknanya itu seperti itu. Bukan berarti sama dengan berarti kan 10 juz, iya kan? Jadi kenapa demikian? Coba kita lihat Al-Qur'an yatadhammanu ila ahkam wat tauhid wal aqidah wal qasas. Jadi Quran itu isinya 3 macam. Quran dari awal sampai akhir isinya 3. Pertama adalah aqidah, kedua ahkam, hukum-hukum, dan ketiga adalah qasas. Qasas ini kisah. Makanya kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa dan yang lain. Atau dengan kata lain, fa inal Qur'ana fihi ahkamun wa akhbarun wa tauhidun. Jadi ada hukum, ada akhbar, habar-habar tentang kisah-kisah, dan ada tauhid. Kisah terbagi 3 ikhwan. Ini belok sedikit. Kisah terbagi 3. Pertama qasasun yata'alaq bil anbiya. Kisah nabi-nabi. Yang kedua adalah qasasun atau qissatun ma yata'alaq bi unas ghairul anbiya. Orang-orang selain nabi seperti Zulkarnain bukan nabi. Ashabul Kahfi bukan nabi. Maryam bukan nabi. Dan beberapa yang lain yang mereka bukan nabi dikisahkan dalam Quran. Yang ketiga adalah qissatun ma yata'allaq bi ma waqa'a fi zamanin nabi. Beberapa kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah itu diceritakan dalam Quran, misalnya kisah perang Badar, kisah Ifki sebagiannya ada disebutkan. Kemudian kisah yang terjadi antara Aus ibnu Samit dan Khawlah bintu Sa'labah sehingga turun surat Al-Mujadilah. Kemudian kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi itu diantara bagian kisah yang terdapat dalam Quran. Berarti kalau Al-Ikhlas isinya akidah, kan sepertiganya. Quran isinya 3 bagian, akidah, ahkam, hukum-hukum, dan kisah atau akhbar, kabar-kabar yang ada. Baik. Kemudian disebutkan wa tauhidu yadkhulu fihi ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Tauhid di dalamnya termasuk pengenalan nama Allah dan sifatnya. Nah, wahia katanya alal qismi tsalits yani tauhid. Fakanat thulutsan bihadzal i'tibar. Ya, itu termasuk dari sini menunjukkan kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali berarti membaca sepertiga dari makna yang terdapat dalam Quran. Ya, di Quran mengandung 3 bagian, sepertiganya dia sudah dapatkan. Nah, kemudian wa fil hadithi an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Jadi Nabi pernah mengutus para sahabat berperang ya. Ada jadi Sariyah itu bukan ghazwah, Nabi tidak ikut perang tapi sahabat yang berperang. Lalu salah seorang mereka membaca dalam setiap salatnya itu diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Maka kata Nabi, tanyakan, li ayyi syai'in yasna'u dzalik? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kemudian fasa'aluhu, maka mereka menanyakan, faqala li annaha sifatur rahmah. Sifatur rahman. Karena dalam Al-Ikhlas adalah sifat-sifat Ar-Rahman. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan saya cinta, saya suka kalau aku membacanya. Karena di dalamnya ada sifat Ar-Rahman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintai orang tadi. Wa fil hadithi kadzalik an Ibnu Mas'udin Uqbah ibnu Amir, afwan bukan Ibnu Mas'ud ini, an Abi Mas'ud. Nah, Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu wa arda. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, katanya, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fil lailatin Allahu al-wahidus samad. Jadi maksudnya dikatakan di sini Nabi SAW menyebutkan ayajizu ahadukum, apakah seseorang merasa dia lemah atau tidak bisa membaca ketika seseorang membaca sepertiga dari Quran dalam satu malam? Maka bacalah tadi Allahul Wahid As-Samad. Maksudnya surat Al-Ikhlas. Wa dzakara At-Tabari annahu kana Al-Hasan wa Qatadah yaqulani al-baqi ba'da khalqih qala hadhihi surah khalisah wa laysa fiha dzikru syai'in min amri dunya wal akhirah. Baik, banyak beberapa dalil yang menyebutkan sebagai hujjah yang bisa ditampilkan. Hanya saja sekali lagi ya kawan sekalian, bahwa surat ini di samping dia adalah sepertiga dari Al-Quran maknanya, kemudian juga dia memiliki keutamaan yang lain. Salah satunya apa? Dijadikan surat yang diperintahkan dibaca di rakaat kedua ketika seorang salat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Itu salah satunya. Dan dalam beberapa salat-salat yang lain yang itu tadi kita sebutkan dalam sunnah-sunnah yang dawatul asbab atau sunnah mutlaqah atau ratibah. Baik. Riwayat yang lain, hadis yang ini juga sangat banyak ya. Katanya Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Ada seseorang membaca, temannya itu membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diulang-ulang. Setiap rakaat dia baca. Paginya maka datanglah sahabat yang tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika, disebutkan seperti itu. Wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sama dengan yang tadi. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang membacanya tidak masalah, bahkan itu katanya Allah mencintai dia. Kemudian riwayat yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, katanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayajizu ahadukum ayaqra thulutsal Qur'an. Apakah seorang merasa dia dalam keadaan tidak mampu untuk membaca Quran membaca Quran dalam satu malam? Maka fasyaqqa dzalika alaihim, menjadikan mereka para sahabat dalam keadaan syaqqa alaihim. Maksudnya menjadikan berat begitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Allahu al-wahidus samad thuluthul Quran. Jadi kalau baca Al-Quran secara semua berarti apa? 10 juz ya kan? 10 juz semalam itu termasuk yang
Banyak ya. Satu juz kira-kira 18 halaman kalikan 10, sekitar 180 halaman. Nah, ya mengingat waktu, kita lanjut ke ayat-ayatnya. Ini kalau dibaca terus banyak penjelasannya. Baik. Sekarang kita lihat qala Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad atau satu. Kalimat qul maksudnya ayyuhar rasul, wahai rasul, katakanlah. Qul, katakanlah. Qaulan jaziman bihi mu'taqidan lahu arifan bima'nahu annahu huwallahu jalla wa ala. Maksudnya katakanlah wahai rasul satu ucapan yang jaziman, yang mu'taqadan, satu kalimat atau ucapan yang diyakini, mengerti maknanya bahwa Allah azza wa jalla al-mutafarrid bil uluhiyah war rububiyah. Qul huwallahu ahad. Ketahuilah bahwa Allah satu-satunya yang Dia mencipta, Raja memiliki, dan Dia yang mengatur. Sekaligus Dia Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Huwallah, Dialah Allah. Ahadun, yang satu sifatnya, satu juga artinya zat Allah, tak ada duanya. Maka dari itu dusta kalau seseorang kemudian menganggap bahwa Allah Ta'ala juga bisa banyak. Nasallahu al-afiyah. Allah satu, namanya yang banyak, zatnya satu, sifatnya juga satu. Maksud satu adalah ikhwan, tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Misalnya kalau kita ada orang alim, apakah sama sifat alimnya Allah dengan alimnya orang ini? Tidak. Ada orang yang sangat baik, sering ngasih-ngasih orang, disebut dermawan. Apakah sama dengan sifat jawadnya Allah Ta'ala? Tidak. Allah Razzaq, tidak ada yang sama razaknya seperti razaknya Allah. Jadi makanya wahidun fi sifati, Allah satu dalam sifatnya. La yusyarikuhu fiha ahadun, tak ada yang menyarikati atau membuat syarikat bagi Allah Ta'ala, tandingan. Wala ilah, katanya ghairuh, tidak ada juga ilah selain Allah. Kalau ada pertanyaan ikhwan, bukankah di Quran juga misalnya disebutkan alihatakum? Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, iya, memang penamaan ilah-ilah dalam Quran Allah yang menamakan, tapi mereka sebetulnya tidak layak dibilang ilah. Jadi yang dianggap ilah sekarang tidak layak dibilang ilah. Cuman karena Allah menyebutkan ilah, kita pun menyebutkan ilah. Karena syarat sebagai ilah sesembahan ikhwan, 3 sifat yang biasa kita gunakan untuk beribadah itu harus ada. Cinta, harap, dan apa satunya? Takut. Jadi kita kalau beribadah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita berharap kepada ya surganya, ampunannya dan yang lain, dan kita takut dari nerakanya, takut dari azabnya. Itu bisa bergabung hanya kepada Allah saja. Sekarang kalau misalnya ya, ada orang menyembah tadi berhala, apakah dia takut atau dia cinta berhala? Cinta tidak? Cinta, mungkin cinta. Apakah dia takut? Takut tidak? Saya tidak yakin. Apakah dia berharap dengan berhala ini? Tidak bisa ya. Makanya sebagian orang Arab jahiliyah ketika sesembahan atau berhalanya jatuh kecomberan karena tadi ya, ada sahabat yang membawanya, kemudian dikasihlah pedang sama dia. Besok kamu bela dirimu sendiri wahai Tuhanku. Kalau ada yang nakal istilahnya, tidak bisa dia, sebuah patung ikhwan tidak bisa pindah dengan sendirinya. Bagaimana dia diminta dan disembah? Jadi ini tidak mungkin. Maka dari itu, bagaimana ada yang dewa pencipta misalnya ini perusak pemelihara? Berarti tidak bisa digabungkan. Maka dari itu hanya dalam Islam, dan ini keyakinan konsumsi untuk kita yang meyakininya tentunya. Adapun orang yang mau mengambil agama yang lain, itu tafadhalu, silahkan. Cuma
ayat ini ketika disebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, mananya la nadhir lahu wala mathil, tidak ada nadhir, tidak ada mathil, tak ada yang serupa. Jadi hanya untuk Allah saja yang berlaku begitu. Bagaimana seseorang berdoa meminta kepada yang dia minta, sementara Tuhannya sendiri pun butuh bantuan. Kalau hujan kehujanan, kalau tidak bisa membela dirinya. Jadi intinya kalimat qul huwallahu ahad, kata beliau, adalah mutadhamminaini kulla awsafil kamal, mengandung semua sifat kesempurnaan. Walam yujad fi ghairiha min suwaril Quran. Jadi tidak ada di sini yang seperti yang tadi itu, ya, yang terdapat dalam Quran, karena digabungkan di sini qul huwallahu ahad, kemudian apa setelahnya? Allahus samad. Wa huma al-ahadu was-samad fa innahuma yadullani ala dzatillahi ta'ala al-mawsufati bi jami' awsafil kamal. Dan ini menunjukkan katanya bagaimana disifatinya Allah Rabbul Alamin dengan dua sifat ini. Dia satu dan dia tempat bergantung. Tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Makanya dalam pujian kepada Nabi, misalnya dalam Al-Barjandi yang kadang berlebihan, disebutkan anta syamsun, anta badrun, anta nuran fauqa nurin, wa anta mu'tamidi, wa anta samad, laulaka la khalaqa aflaq. Bagian yang pertama itu pujian dan mungkin tidak mengapa walaupun kadang berlebihan. Tetapi kalau dikatakan anta samad, maka ini berlebihan, karena as-samad hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi SAW. Baik, sekarang kita lewat di ayat yang kedua, Allahus samad. Ya, Allah tempat bergantung. Al-maqsudu fi jami'in nawazil wa hawaij. Maksudnya di semua kebutuhan dari makhluk ini, Allah tempat bergantung dari segalanya. Dialah Allah yang bisa menyelesaikan segala permohonan hamba-hambanya, permintaan, kebutuhan, Allah yang menyelesaikannya. Allahus samad. Maka dari itu kalau dikatakan anta samad tapi mukhatabnya bukan kepada Allah, maka keliru. Nah, disebutkan juga bahwa as-samad ini ada banyak riwayat, ya. Sebagian menyebutkan bahwasanya qala ahlul ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, bahwa yas'alunahu bihawaijihim wa yarghabuna ilaihi fi mahmatihim li'annahu al-kamil fi awsafihi al-alimu alladhi qad kamula fi ilmihi al-halimu alladhi qad kamala afan. Naam. Fi hilmihi ila akhiri al-kalam. Jadi Masya Allah, jadi kalau dimaksud as-samad tempat mananya tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Kalau makhluk ya membutuhkan, kalau Allah tidak. Maka dari itu ada sebagian orang yang mengatakan, bukankah Allah istawa ala arsyihi? Iya. Kalau begitu Allah butuh kepada arsy? Tidak. Allah tidak butuh kepada arsy. Arsy yang butuh kepada Allah. Allah perintahkan para malaikat, ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa. Apakah Allah butuh pada malaikat? Tidak. Malaikat yang butuh kepada Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, bumi yang 7, langit yang 7. Bumi ini butuh kepada langit dunia. Langit dunia tidak butuh kepada bumi. Langit dunia di atasnya langit kedua. Langit kedua tidak butuh kepada langit pertama dan bumi. Bumi dan langit pertama butuh kepada langit kedua. As-sama ats-tsalitsah, langit ketiga tidak butuh kepada langit kedua, ke-1 dan bumi. Mereka tiga-tiganya butuh kepada langit yang kedua. Dan begitulah seterusnya sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 ada kursi. Kursi tidak butuh kepada langit yang 7 dengan segala isinya. Dan di atas kursi ada air, dan air tidak butuh kepada kursi
dan di atas air ada arsy. Dan arsy tidak butuh kepada bumi dan langit yang 7 lapis atau 7 langit. Dan Allah istawa ala arsyihi, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Kalau ada orang mengatakan, saya kok nggak paham katanya. Ya, yang begini harus keimanan yang kita dahulukan. Wa qad rawa ad-Dhahhak an Ibni Abbasin qala as-samad alladhi yusmadu ilaihi fil hajat. Begitu katanya. As-samad itu apa ya? Tempat bergantungnya semua kebutuhan itu Allah Ta'ala. Kita ini sangat butuh kepada Allah, ikhwan sekalian. Hatta seseorang, antum tahu kalau pagi bangun tidur, apa namanya? Begini tuh. Antum pernah kan? Bangun tidur, kalau pegal-pegal, bunyi ke kanan. Apa di sini namanya apa? Tidak ada namanya nih. Kurangnya kita yang tahu atau bahasa Indonesia yang kurang. Kalau kita badannya dibelok ke kanan bangun tidur, apakah antum yakin bisa dibelokkan ke kiri lagi? Tidak. Tidak bisa yakin kita, kecuali karena rahmat Allah. Kalau seorang minum air di gelas, diminum sampai di bibirnya, apakah dia yakin akan masuk di perutnya? Tidak. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan yang kayak gitu saja, ikhwan, yang kita nganggap itu urusan biasa, sebetulnya bukan biasa. Itu juga butuh doa kepada Allah. Apalagi masalah yang besar, masalah hidayah, masalah rizki, masalah akhirat. Faqala ahlul lughah as-samadu as-sayyidu alladhi yusmadu ilaihi fin nawazili wa hawaiji. Ini sama dengan yang tadi kalimatnya, kurang lebih. Jadi yang tidak membutuhkan kepada yang lain, tapi yang lain-lain butuh kepadanya. Itu Allah Ta'ala. Sekarang kalau berhala, ya kawan, apakah dia samad? Tidak bisa. Dia kalau misalnya diletakkan di tengah jalan ketabrak mobil, dia kira-kira bisa lari tidak? Tidak bisa. Bahkan dibuatnya pun orang yang buatnya. Betul tidak? Patung ini ada yang buat. Sebagian orang misalnya mengekspor patung ini ke satu tempat, di sana disembah. Kenapa? Yang membuatnya kan lebih hebat, ya kan? Tapi inilah masalah hidayah. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ikhwan, lam yalid wa lam yulad. Ai alladzi lam yalid ahada wa lam yulad ahada. Allah tidaklah yalid ahadan walam yulad, artinya tidak beranak, tidak punya anak, dan juga tidak diperanakan atau dia tidak punya ayah dan ibu. Fala waladalah subhanahu wa ta'ala, la waladalah wala walid, tidak punya anak, tidak punya ayah. Karena kalau dia punya anak, nanti mesti punya ayah, dan nanti bisa jadi punya cucu, ya apa enggak? Habis cucu terus anaknya cucu, habis itu anaknya cucu, kemudian punya cucunya cucu, lalu anaknya cucunya cucu, sampai apa habis itu cucunya anaknya cucu, ya. Ala kulli hal, lam yalid wa lam yulad maknanya adalah la waladalah wala walid, tak ada anak, tak ada ayah. Dan memang sebagian, bahkan semuanya, ikhwan, sifat kesempurnaan Allah adalah tidak punya anak. Bagi makhluk seperti kita, kalau orang tidak punya anak, itu sifat naqis. Kalau ada orang tidak punya anak, dia masih kurang. Allah la sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, sifat sempurna bagi Allah. Sekarang kalau antum dan saya tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, berarti harus dibawa ke rumah sakit atau dikasih obat, ya apa enggak? Iya.
Jadi oleh karena itu sifat sempurna bagi Allah bisa jadi itu sifat nakis bagi makhluk. Dan sifat sempurna bagi makhluk kalau diterapkan kepada Allah jadi sesuatu yang nakis. Nah, kemudian qala At-Tabari li'annahu laisa syai'un yuladu ya illa sayamut. Karena tidak ada yang dilahirkan kecuali dia pasti akan meninggal. Itu sudah kesepakatan. Dan itu sudah di akal kita sangat bisa dipahami. Semua yang ada awalnya, maksudnya dilahirkan, pasti dia akan ada matinya, meninggal. Walaisa syai'un yamut illa sayuwarris. Dan tidaklah sesuatu yang meninggal kecuali apa? Akan diwariskan. Wa innallaha jalla thana'uh la yamuta. Maka Allah tidak meninggal dan Allah tetap hidup. Kemudian wa ta'tabir hadhihi al-ayah raddan ala kulli man ja'ala lillahi ya man ja'ala ya lillahi waladan. Dan ini sebagai bantahan kepada orang yang meyakini bahwa Allah punya anak. Faminhum nasara, kata beliau, di antaranya orang Nasrani, walaupun tidak bisa tegas atau agak malu-malu. Kalau di sini dikatakan katanya Isa ibnullah, itu Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Dan orang Arab mengatakan malaikah banatullah, malaikat anak-anak perempuan Allah. Apakah ada yang lain lagi selain itu, ikhwan? Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Arab jahiliyah mengatakan malaikat anak perempuannya Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah Uzair ibnullah. Kemudian wa qalatin nasara, berkata juga Nasrani, katanya Al-Masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaula alladziina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufak. Ini di antara dalil yang tadi. Wa qad awdaha wa fassala dzalika tafsilan jamilan, katanya, dan ini telah dijelaskan juga dalam tafsir yang lain. Ya, seorang ulama menjelaskan tentang penjelasan lam yalid wa hadha raddun ala kulli man ja'ala lillahi walad. Bantahan kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, padahal Allah katakan lam yalid, Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Nah, kemudian wa awdaha, termasuk juga awdahaha dijelaskan oleh 4 penjelasan di sini. Pertama katanya anal walad labudda ayyakuna min jinsi walidih. Kalau anak itu mau tidak mau berarti itu dari jenis yang di situ ada ayahnya. Berarti kalau Allah itu punya anak maka akan sejenis dengan ayahnya, biasanya gitu. Dan maha suci Allah dari yang dikatakan, dan langit bergetar hampir mau pecah ketika seorang mengatakan Allah punya anak. Jadi tidak sama, ikhwan, Islam dengan agama lain tidak sama. Jangan menyamakan. Adapun dalam bab toleransi atau tasamuh, yaitu silakan kalau keyakinan lain. Cuman ucapan lakum dinukum waliyadin, mana yang sahih adalah bukan berarti kayak silakan mau pakai baju merah atau baju putih terserah. Bukan itu. Lakum dinukum, bagimu agamamu, tapi ingat di akhirat kecelakaan menunggumu. Sebagaimana halnya ketika Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur, tapi ingat yang kufur kecelakaan dengan neraka nanti ancamannya. Nah, oleh karena itu disebutkan seperti itu, ikhwan. Wallahu ta'ala laisa lahu jins
fala yumkin an yakuna lahu walad. Jadi berarti kalau ada anak, ada ayah, berarti ada jenis kelamin nanti. Sahih apa tidak? Makanya saking bingungnya, gimana Maryam ini punya anak sementara dia orang yang salehah? Akhirnya disimpulkan berarti ada bapaknya dari anak ini, maksudnya anaknya. Nabi Isa ini berarti ada ayahnya. Maka mereka menisbatkan ayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah amma yaqulun uluwan kabira. Makanya Allah membantah, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am. Keduanya itu makan makanan. Kenapa disembah-sembah? Lebih parah lagi seperti Firaun. Dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dulunya orang-orang tahu di kampungnya, Firaun itu dari kecil juga dilahirkan. Jadi dulu ada seorang ibu yang melahirkan orang yang jadi Fir'aun. Kenapa orang tidak mau menyembah ibunya Fir'aun kalau gitu? Jadi Fir'aun mengaku sebagai ilah, dia juga tidak malu bahwa dia butuh WC tidak, ikhwan? Fir'aun ini punya WC tidak? Mungkin ada lah, ya kan? Walaupun bentuknya kayak apa. Tapi semua kerajaan zaman dahulu, mereka tuh kayak kita juga, habis makan buang air, sama, tidur dan seterusnya. Makanya Firaun ketika ditenggelamkan di lautan, tidak bisa dia langsung keluar dari lautan dan tenggelam akhirnya. Nah, ikhwas sekalian, termasuk yang konsekuensi yang kedua, anal walid innama yattakhidha waladan lil hajah ilaih. Seorang ayah kalau dia kemudian ada anak karena ayah ini butuh kepada anak. Sama dengan orang tidak punya anak, dia akan rindu. Sampai banyak orang berobat sana sini karena pengen punya anak. Berarti kalau Allah punya anak, menunjukkan Allah butuh kepada anak, padahal Allah tidak butuh kepada anak. Makanya dalam ayatnya qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanahu huwal ghaniyyu. Maksudnya Allah dia adalah maha ghani, maha kaya. Ats-tsalits yang ketiga, katanya anna jami'al khalq, makhluk ini semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah memiliki anak, berarti anaknya itu dikecualikan, betul tidak? Bukan termasuk hamba Allah yang wajib beribadah. Nyatanya Nabi Isa pun adalah Nabi dan Rasul Allah. Dia juga beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ini yang ketiga, ya. Dan yang keempat, annahu la yakun lahu waladun illa liman lahu zaujah. Ini juga masalah. Sesungguhnya tidaklah kalau itu ada anak kecuali pasti dia punya istri. Sekarang ya, di antara makhluk, mana makhluk yang ada anaknya nggak ada istrinya? Sekarang kucing. Kucing ada induknya tidak? Ada. Kucing melahirkan kucing lagi kan? Suaminya kucing ada tidak? Kira-kira Ikhwan, kucing betina melahirkan anaknya, ada suaminya tidak? Kucing ada suaminya enggak? Ada, cuman dia aja nggak mau ngaku. Coba kalau tanya, ada di rumah saya ada kucing melahirkan 4 orang, bukan rumah saya, tetangga, anaknya ada 5 atau 6, banyak banget. Saya tanya, kamu ini anak kamu? Mungkin dia bilang, iya ini anak saya semua. Mana suamimu? Bilangnya eong lagi. Mungkin dia bilang kabur, ya kan? Dia bertanggung jawab suaminya. Dia melahirkan sendirian, suaminya nggak ada. Itu kucing. Manusia, ikhwan, punya anak pasti ada. Ya, ada suaminya kalau dia perempuan. Walaupun ada seorang zaman sekarang ngaku saya bisa hamil, tidak ada suaminya. Yang satu lagi ngaku ada makhluk dari planet Mars sehingga saya jadi hamil, katanya. Yang lain lagi bilang saya nikah dengan jin. Allah nggak tahu lah itu dari mana jawaban dia dapat. Tapi intinya mungkin dia ingin seperti Maryam, ibunya Nabi Isa, yang bisa melahirkan tanpa ada suami. Tapi ini semua ucapan-ucapan yang keliru, ikhwas sekalian.
Karena memang Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yakun lahu syabiha, ya, walaysa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang sebanding serupa semisal dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, menunjukkan bahwasanya lam yakun lahu mithlan wa fihi, katanya, dan di dalamnya juga mananya adalah lam yakun lahu ahadun kufwa. Tak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Mau diapa-apakan tidak bisa ya. Ya, sebagai penutup, katanya min hidayati suratul ikhlas awalan ma'rifatullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatih, pengenalan tentang nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua adalah taqrirut tauhid, ya, penetapan tauhid, bahwasanya Allah tiada ilah yang layak disembah kecuali Dia, sekaligus nama dan sifat atau nama-nama Allah dan termasuk juga rububiyah Allah Ta'ala. Yang ketiga butlanu, ya, nisbatil walad ilallah, sesatnya orang yang mengatakan Allah punya anak. Rabi'an wujubu ibadah, ya, lillahi jalla wa ala wahdah la syarikalah, wajibnya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh ada syarikat kepada yang lain. Dan khamisan, yang kelima, itsbatu tafarrudillah subhanahu wa ta'ala bil uluhiyah wal kamal. Jadi wajibnya menyendirikan Allah dalam hal uluhiyah dan kesempurnaan. Kemudian wa tanzihuhu anin naqsi wan nadhir. Allah dibersihkan dari segala kekurangan dan syabih atau keserupaan dengan yang lain. Yang keenam, bayanu fadli surat al-ikhlas, penjelasan keutamaan surat al-ikhlas. Tadi sudah kita sebutkan beberapa penjelasannya. Yang ketujuh, sa'atu azimi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi luasnya keagungan dan rahmat Allah, keutamaan Allah atas hambanya. Bayangkan, bi'an ja'ala qira'ah, yani suratin qasiratin ta'dilu sulusal Qur'an al-Karim. Siapa yang membacanya surat yang pendek itu menyamai sepertiga dari Al-Quran. Dan ikhwan, intinya setiap kita kalau membaca surat ini, seharusnya kita semakin meyakini bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, menghanyakan Allah dalam ibadah. Dan dari sini menunjukkan kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah sesembahan yang hak. Makanya Bilal waktu dipaksa untuk keluar dari Islam, dia hanya mengatakan satu, ahadun ahad, ahadun ahad, satu. Maksudnya Allah yang maha esa dan tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali Dia. Baik, nasallallahu taala taufik wasadad. Kita berharap pada Allah taufik, ya, dan rahmat Allah sekaligus hidayah kepada kita sekalian, dan semoga kita selalu diberikan kecintaan terhadap surat-surat seperti ini dan semua surat dalam Al-Quran, dan kita berusaha untuk membacanya karena itu adalah sumber kebahagiaan. Dan surat Al-Ikhlas, ikhwas sekalian, sekali lagi, bahwa kalau kita membacanya maka mesti ada faedah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya apa tadi? Menunjukkan kalau kita membacanya, kata Nabi, mudah-mudahan Allah akan mencintai kita. Karena apa? Sifatur Rahman yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang itu kita baca, maka Allah mencintai orang yang membacanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian surat Al-Ikhlas, karena membaca satu kali surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca, baik hafalannya sama dengan atau dibanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau begitu apakah boleh untuk dalam rangka memperbanyak sholat itu semua rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas? Yang pertama. Dan kedua,
banyak para juga, apakah boleh dalam satu Quran, dalam satu rakaat itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Annal ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Al-ikhlas itu menyamai sepertiga dari Quran. Mananya menyamai kandungan yang itu sepertiga dari kandungan Quran. Bukan berarti membaca 3 kali sama dengan membaca 10 juz. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang kedua tadi, bolehkah seseorang membacanya di setiap rakaat? Boleh, gak apa-apa. Sebagaimana tadi sahabat Ansar yang membacanya, yang dilaporkan kepada Nabi juga, dan Nabi mengatakan, beritahukan bahwasanya Allah mencintai dia. Cuman kan ditanya dulu, apa alasannya dibaca setiap di rakaat, tiap rakaat? Kata dia, ana uhibbu an aqra'a biha. Saya sangat cinta untuk membacanya karena di dalamnya ada penyebutan sifat-sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Maka dia mencintainya. Maka kata Nabi, beritahukan bahwa Allah mencintai dia. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapatkan setiap rakaat seorang imam membaca Al-Ikhlas, tidak masalah. Hanya saja sekali lagi, kan tadi sahabat juga ada yang melaporkan kepada Nabi, ya. Bukankah dalam Al-Quran itu banyak surat-surat yang lain? Makanya kayak di Masjidil Haram dan yang lain, tiap rakaat tidak dibaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kemudian ruku, tapi yang lain-lainnya membaca ada Al-Baqarah, ada Al-Maidah, ada. Jadi kalau itu terkait dengan jamaah, berjamaah dan yang lain. Kalau untuk sendiri mungkin. Tapi sekali lagi, kalau ada yang imam yang membacanya, tidak haram dan sah dan boleh. Kalau tujuan dia karena tadi, karena kecintaannya. Bagaimana kalau dia membacanya Al-Ikhlas karena tidak ada hafalan yang lain kecuali Al-Ikhlas, juga salatnya sah. Cuma mungkin nanti makmumnya akan, ini bapak ini dari mulai tadi subuh Al-Ikhlas rakaat pertama, kedua juga Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, Al-Ikhlas lagi, sampai misalnya setiap sholat mesti orang ini Al-Ikhlas. Saya pernah sholat di belakang seorang imam yang sudah sepuh, ya. Masyarakat itu bilang itu dari Hadral Maut. Suaranya kurang begitu jelas karena sudah sepuh sekali. Mungkin dia jadi imam di situ sejak umur berapa, Allahu a'lam. Orang-orang situ sudah hafal karena suaranya tidak jelas, jadi kayak ngegerem gitu aja. Kampung situ tahu. Katanya, saya rakaat pertama tidak tahu apa yang dia baca. Jadi bunyinya seperti begini. Surat apa coba, Ihwan? Surat apa? Mungkin antum saya tidak paham. Nyata masyarakat itu tahu itu yang dia baca kalau subuh rakaat pertama surat At-Tin, rakaat keduanya surat ini, begitu. Karena dari zaman muda dia itu yang dia baca sampai umur dia yang sudah sangat sepuh, maka itu pun yang dia baca sampai tidak jelas terdengarnya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar karena dia udah lama jadi imam di situ. Sekarang udah meninggal orangnya. Coba maksudnya ya sekalian, tidak harus kita melazimkan satu surat dalam satu rakaat, apalagi tidak ada dalil kalau subuh harus baca watini wa zaitun atau membaca surat ini. Yang ada beberapa riwayat yang lain, ada beberapa surat yang memang sering dibaca. Bukan berarti itu harus begitu. Contoh misalnya salat Jumat, ya tadi Al-Ala dengan Al-Ghasyiyah, maka dibaca yang itu. Atau misalnya masuk ketika salat Id juga sama. Kadang-kadang Nabi SAW juga membaca surat Qaf dengan Al-Insan rakaat keduanya. Jadi intinya mungkin itu jawabannya seperti itu. Sehingga ya sah, salatnya sah, tidak apa. Cuma maksud saya tadi biar kita ngirit baca Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah sepertiga Quran. Baca 9 kali berarti sudah hatam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dia membacanya dan menyamai kandungan Al-Quran yang isinya sepertiga dari Quran, yaitu tauhid. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada masalah pahala hanya Allah yang tahu di akhirat. Maka mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pahala yang banyak. Karena satu hari kalau cuma 3 kali
Kita lebih baca Al-Ikhlas 3. Di luar sholat juga lebih, dalam sholat juga mungkin lebih. Di luar sholat kapan kita baca? Misalnya mau tidur, dia baca. Begitu juga seorang ketika membaca di doa pagi, ya kan, di doa sore, sudah 3 kali itu. Baik, ini yang bisa disampaikan di host kalian, sudah agak malam ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.